Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Muji Lestari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ayo simak video berikut. Mari amati gambar berikut. Yang pertama merupakan situs bersejarah Gua Hira serta sebelahnya adalah ilustrasi dakwah Nabi secara terang-terangan. Dari gambar tersebut tulislah beberapa pertanyaanmu terkait gambar. Ya, perhatikan baik-baik gambarnya ya. Kita masuk pada poin pertama, yaitu riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Perhatikan silsilah berikut. Ini ada Nabi Muhammad, ayahnya bernama Abdullah, naik ke atas lagi Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, dan Kilab. Kemudian pada ibunya Aminah, Wahab, Abdul Manaf, Zuhrah, dan Kilab. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah menikahi Aminah. Dalam awal perkembangannya, Nabi Muhammad disusui dan dibesarkan oleh ibu kandungnya. Nah, tapi karena sebuah tradisi pada saat itu bahwa setiap anak ini harus disusui oleh orang lain seperti itu, maka Nabi Muhammad disusui oleh Suaibah Aslamiyah ya, yang merupakan budak pamannya Abu Lahab. Setelah itu Muhammad kecil disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Seperti itu ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya tercinta Aminah binti Wahab meninggal dan dimakamkan di Abwa. Kemudian Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Namun 2 tahun setelah itu Abdul Muthalib pun wafat karena sudah lanjut usia. Saat itu usia Muhammad 8 tahun. Kemudian tanggung jawab selanjutnya beralih kepada paman beliau yaitu Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib bukanlah orang kaya, tetapi ia cukup perhatian dalam merawat dan mendidik Nabi Muhammad SAW hingga dewasa. Dalam usia muda, Muhammad hidup sebagai penggembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan penggembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Ketika Muhammad berusia 12 tahun, beliau bersama pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang bersama rombongan kafilah para saudagar dari Mekah. Nah, setibanya di Basrah, ia diawasi oleh seorang pendeta yang dikenal dengan nama Buhairah. Ia melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Kemudian, Buhairah ini menyuruh Abu Thalib untuk kembali ke Mekah karena takut akan keselamatan Nabi Muhammad. Ketika usia Muhammad mencapai 25 tahun, Nabi Muhammad ini berangkat ke Syam membawa barang dagangan saudagar wanita kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ya. Khadijah adalah saudagar janda yang kaya raya. Ia mempekerjakan kaum lelaki untuk menjalankan usaha dagangnya dengan sistem bagi hasil. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW berhasil menjual barang dagangan Khadijah hingga memperoleh keuntungan yang besar. Nah, hal tersebut dikarenakan karena kejujurannya dalam berdagang. Setelah mendengar cerita langsung ya, cerita kelebihan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, mulai dari sifat, sikap, tutur kata, hingga kesaksiannya banyak pihak mengenai kejujuran dan keutamaan Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Khadijah melamar Nabi Muhammad. Saat itu usianya baru 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Nah, dari pernikahannya ini dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai beberapa anak yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada usia Muhammad yang ke-30, terjadi banjir yang mengakibatkan rusaknya dinding Ka'bah. Kemudian kaum Quraisy merenovasi Ka'bah. Namun ketika akan meletakkan Hajar Aswad terjadi perselisihan. Para pemuka merasa mereka berhak atas peletakan Hajar Aswad tersebut. Dan mereka membuat kesepakatan bahwa orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali datang ke Ka'bah keesokan harinya. Dan ternyata Nabi Muhammadlah yang pertama kali datang. Dengan sifatnya yang bijaksana, maka Nabi Muhammad meletakkan sorbannya. Kemudian batu tersebut diletakkan di atasnya, sehingga para pemuka kaum Quraisy bisa memegang ujung sorban dan bersama-sama mengangkat batu tersebut. Dengan begitu, Muhammad dapat meredam perselisihan dengan cara yang bijak. Kita masuk pada poin kedua, yaitu awal dakwah Nabi Muhammad. Bagaimanakah awal dakwah Nabi Muhammad? Kita lanjut ya. Ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia sempurna yaitu 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan atau jahiliyah yang gelap menjadi cahaya ilmu, yakni diangkat sebagai nabi dan rasul. Peristiwa tersebut terjadi pada 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus. Bertahanus adalah beribadah ya, di Gua Hira, di sebuah Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ya 1-5. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri, kalian buka Al-Quran kalian. Surah Al-Alaq 1-5.
Setelah turunnya wahyu yang pertama, pertanda Muhammad telah dipilih Allah sebagai nabi dan rasulnya. Setelah itu, tidak turun wahyu lagi selama beberapa hari. Dalam keadaan rindu dan berharap-harap cemas, kemudian Jibril datang kembali dengan membawa wahyu kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Nah, semenjak turunnya wahyu ini, yang diikuti dengan wahyu-wahyu berikutnya, yaitu surah Al-Muddatsir, yang berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah, menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah kepada masyarakat, terutama keluarga terdekatnya. Pada masa periode awal dakwah, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain adalah istrinya, yaitu Siti Khadijah, sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, budaknya yaitu Zaid bin Harisah sebagai orang pertama masuk Islam dari hamba sahaya, dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Selain mereka, yang masuk Islam pada masa dakwah sembunyi-sembunyi adalah Sa'id bin Zaid Al-Adawi Al-Quraisy dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab, saudara perempuan Umar yaitu Ummu Al-Fadl, Lubabah binti Harisah Al-Hilaliyah, istri Abbas bin Abdul Muthalib, dan Ubaidillah Ibnul Haris dan Abdul Muthalib bin Hisam. Abu Salamah bin Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Quraisy, putra bibi Rasulullah, Utsman bin Mahdun, beserta kedua saudaranya Al-Akram bin Abil Akram Al-Makhzumi Al-Quraisy. Mereka inilah yang disebut As-Sabiqun Al-Awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak, serta negeri-negeri lain. Dilakukan pertama kali di Bukit Safa. Ketika itu, pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Peristiwa tersebut diabadikan dalam surah Al-Lahab. Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Nah, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tantangan dalam berdakwah Nabi Muhammad masa di Mekah adalah meluruskan akidah masyarakat Arab yang masih jahiliyah, yang mana mereka memiliki kepercayaan berbagai Tuhan atau politeisme, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, ruh, arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, selain mengajarkan ketauhidan, beliau juga memberi kabar tentang hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal, Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa di dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Selanjutnya adalah merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan sosial, masyarakat Arab pra-Islam terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika atau akhlak dan hak asasi manusia. Contohnya seperti perjudian, minum minuman keras, merampok, berzina, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Sementara Islam selalu mengajarkan perbuatan terpuji seperti menolong sesama, melarang melakukan fitnah, mengambil hak orang lain yang bukan miliknya sendiri, melarang mabuk-mabukan, melarang perzinahan, melarang penguburan bayi perempuan hidup-hidup, dan ajaran terpuji lainnya. Selanjutnya, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Dalam kehidupan masyarakat Arab, terdapat tradisi perbudakan, memperbudak atau memperjualbelikan budak seperti perdagangan lainnya. Dan perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan, seolah tanpa dosa. Sedangkan, menurut ajaran Islam, manusia itu sama derajatnya. Hanya takwa yang membedakan mereka. Kemudian, bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah ketakutan kehilangan kekuasaan. Kedua, hilangnya status sosial. Ketiga adalah hilangnya perdagangan patuh. Mereka takut kehilangan kekuasaan karena Islam mengajarkan adalah persamaan derajat. Jadi tidak ada budak, si kaya, si miskin, tidak ada. Kemudian hilangnya status sosial ini, tidak ada kaya miskin. Kemudian karena mereka menyembah patung, jadi mereka memperdagangkan patung. Jadi mereka takut mata pencahariannya akan hilang, seperti itu. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama adalah penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain dengan sebutan penghinaan. Suatu saat Rasul pernah dilempari dengan kotoran domba. Rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran. Untuk mencelakakan beliau, pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya, juga tindakan-tindakan lain yang sangat menyakitkan. Nah, tidak hanya itu, penghinaan, ancaman, dan siksaan juga terjadi terhadap pengikut Rasulullah. Misalnya, penghinaan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada Bilal bin Rabah. Nah, ia dijemur ya di tengah terik matahari oleh majikannya sambil dilempari batu.
Nah, tidak puas, majikannya pun mencambuknya dan menimpakan batu besar di atas tubuh Bilal. Nah, selanjutnya adalah bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Langkah ini dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah SAW dengan harta, dengan janji berapapun Nabi meminta, maka akan memberikan. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga diiming-imingi banyak wanita-wanita cantik di Arab ya, asalkan Rasulullah menghentikan kegiatannya menyebarkan agama Islam. Namun semuanya ditolak oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya adalah membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan mereka yaitu Lata dan Uzza dalam beberapa hari. Nah, untuk kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Namun usaha ini juga ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian membujuk dan menghasut Abu Thalib. Tindakan langsung terhadap Nabi selalu menghadapi kegagalan. Maka kafir Quraisy mulai beralih untuk mempengaruhi dan membujuk paman Nabi yaitu Abu Thalib agar memerintahkan Nabi berhenti berdakwah. Mereka menghasut dan mengiming-imingi dengan memberikan ganti Rasulullah dengan seorang pemuda yang gagah, ganteng dan dengan syarat Abu Thalib tidak menghalangi mereka membunuh Nabi. Namun, usaha mereka ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Nah, selanjutnya mereka menghasut masyarakat Mekah. Nah, upaya lain yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk merintangi dakwah Nabi adalah dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran, karena disebutkan oleh mereka sebagai jampi-jampi yang membuat mereka terenung atau magic seperti itu ya. Selanjutnya adalah pengasingan dan pemboikotan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Upaya ini merupakan upaya yang sangat menyengsarakan kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib dengan cara tidak melakukan transaksi jual beli, menikahi atau dinikahi, menengok yang sakit atau menolong mereka. Pemboikotan ini dituliskan dalam selembar pengumuman yang ditempelkan di pintu gerbang masuk Ka'bah, sehingga semua orang tahu dengan ancaman berat bagi mereka yang melanggarnya. Kemudian selanjutnya, mempengaruhi pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Nah, ini dilakukan misalnya ketika sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habasyah ya. Kafir Quraisy datang menghadap raja mereka yang beragama Nasrani dan menjelaskan tentang ajaran Islam yang tidak baik dan tidak benar. Namun, ketika dikonfrontir dengan umat Islam yang dijuru bicarai Ja'far, akhirnya mereka kalah dan Raja Habasyi memberikan mereka jaminan keamanan kepada umat Islam untuk hidup tentram di negaranya. Kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dakwah di Mekah. Nah, yang pertama yaitu sabar. Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah. Selanjutnya, beliau adalah orang yang gigih dan ulet. Nabi Muhammad SAW memiliki kegigihan dan keulatan dalam menyebarkan Islam, baik kepada keluarga maupun masyarakat Mekah. Nah, selanjutnya adalah berakidah yang benar dan kuat. Karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad. Beliau meyakini akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya. Kemudian akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi masyarakat Quraisy sudah mengakui bahwa kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semua orang tidak menolak akan kebenaran dakwahnya. Nah, tapi karena kesombongan kaum Quraisy dan keangkuhannya jadi masyarakat itu menolaknya ya. Nah, ini karena sifat sombong masyarakat Quraisy, jadi ada yang menolaknya juga. Selanjutnya adalah kesetaraan derajat. Nabi Muhammad menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia ya. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, antara yang kaya dan yang miskin. Perbedaan hanya pada keimanannya saja. Untuk memperdalam pengetahuanmu, sekarang coba kalian kerjakan tugas berikut. Yang pertama, bagaimana proses pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul? Apa prioritas dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah? Bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad? Apa tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad? Kemudian sebutkan faktor kesuksesan dakwah Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Nah, itu tadi materi kita tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.